Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sujai dengan NIM 20121010 dari kelas PAI 5C di mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah ini, yaitu mengenai pengembangan komponen isi atau materi atau bahan ajar dalam kurikulum pendidikan PAI ini. Baik, untuk kalian semua silakan simak video pemaparan materi dari saya ini. Nah, dari materi ini saya memiliki 5 poin yang akan saya sedikit jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian isi materi dalam bahan ajar. Yang kedua itu ada jenis-jenis materi pembelajaran ataupun bahan ajar. Yang ketiga itu ada kedalaman atau keluasan materi ataupun bahan yang disebut bahan ajar. Yang keempat itu ada pendekatan dalam yang keempat yaitu ada pendekatan dalam mengurutkan materi atau sebuah bahan ajar. Yang terakhir itu kelima, langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Nah, untuk mengetahui berbagai poin-poin yang akan saya jelaskan ini, simak aja videonya sampai habis ya. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian isi materi bahan ajar dalam sebuah kurikulum. Nah, apa sih pengertian dari isi materi bahan ajar dalam sebuah kurikulum itu? Nah, jadi pengertian dari poin tersebut yaitu bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik itu tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Nah, itu adalah pengertian dari sebuah isi materi bahan ajar dalam sebuah kurikulum. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis materi pembelajaran atau sebuah bahan ajar. Apa sih? Secara umum, bahan ajar dapat dibedakan ke dalam dua bahan ajar cetak dan juga non-cetak. Apa aja sih bahan ajar cetak atau non cetak ini? Nah, bahan ajar cetak dapat berupa seperti handout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. Jadi lembar ajar yang disebut dari cetak ini yaitu lembar ajar yang misalkan berupa seperti yang berfisik gitu. Tapi dia itu bisa digunakan untuk belajar gitu. Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan yaitu buku, brosur, modul, lembar kerja siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk bahan ajar non cetak. Apa aja sih bahan ajar yang disebut bahan ajar non cetak itu? Yaitu meliputi seperti bahan ajar audio, kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Jadi yang berbentuk tidak fisik gitu. Jadi berbentuk seperti suara gitu ataupun video. Nah, itu dari pengertian jenis-jenis materi pembelajaran atau sebuah bahan ajar. Selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya yaitu mengenai kedalaman dan keluasan materi atau sebuah bahan ajar. Jadi di poin yang kedua ini memiliki dua unsur. Yang pertama yaitu kedalaman, yang kedua itu keluasan. Nah, kedalaman itu apa sih? Kedalaman materi menyangkut rincian atau sebuah komponen yang terkandung di dalamnya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Sebagai contoh seperti fotosintesis dapat diajarkan di sebuah sekolahan di SD, SMP, dan juga SMA, juga di perguruan tinggi. Nah, namun keluasan dan kedalaman pada setiap jenjang pendidikan tersebut akan berbeda-beda. Jadi setiap pelajaran yang kita terima dari sebuah tingkatan sekolah seperti SD, SMP, SMA itu berbeda-beda, walaupun materi yang disampaikan atau yang diajarkan seorang guru itu sama bentuknya. Seperti yang contoh dalam PPT ini yaitu pelajaran mengenai fotosintesis, itu kita diajarkan dari SD, SMP maupun SMA, dan juga pasti di jenjang kuliahan kalau kita mengambil jurusan biologi ataupun yang menyangkut ke dalam sains gitu, itu pasti diajarkan. Tapi jenjang kesulitan ataupun jenjang untuk memahami sebuah materi tersebut itu berbeda. Nah, yang kedua yaitu keluasan. Apa itu keluasan?
Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan beberapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran, sedangkan kedalaman materi beberapa detail konsep-konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari atau dikuasai oleh siswa. Nah, jadi keluasan itu mencakup jadi dari yang pertama tadi, yaitu kedalaman. Dari kedalaman materi pasti kita harus memiliki keluasan gitu, memiliki keluasan dari sebuah pengetahuan yang diajarkan dalam materi tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan dari poin ketiga ini. Nah, untuk poin selanjutnya, simak video selanjutnya. Nah, untuk yang keempat ini yaitu mengenai pendekatan dalam mengurutkan materi atau sebuah bahan ajar. Apa sih tahapan-tahapan yang harus kita ketahui untuk mengurutkan materi sebuah bahan ajar itu? Nah, tahapan pengembangan bahan ajar meliputi yang pertama itu mengidentifikasi aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan pemilihan bahan ajar. Yang kedua itu mengidentifikasi jenis-jenis materi atau sebuah bahan ajar. Yang ketiga itu memilih bahan ajar yang sesuai dengan butir pertama. Dan yang terakhir yaitu memilih sumber bahan ajar. Jadi dari poin-poin yang ada di sini dapat kita simpulkan ya, berarti untuk mengajar sebuah pelajaran itu kita harus memiliki keempat poin tersebut. Nah, untuk poin yang terakhir tadi yaitu mengenai langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Apa aja sih langkah-langkahnya? Jadi secara garis besar langkah-langkah pemilihan bahan ajar meliputi yang pertama itu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua itu identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Yang ketiga itu memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang terakhir itu memilih sumber bahan ajar. Jadi langkah-langkah menentukan materi pembelajaran itu sama seperti poin yang sebelumnya. Ya, jadi dari beberapa poin yang ada di PPT di layar ini. Mungkin bisa teman-teman simpulkan sendiri maksud dari ini semua itu apa. Oh iya, sebelum saya tutup video ini atau sebelum saya akhiri video ini, saya ingin menanyakan kepada teman-teman semua. Nih, apakah dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya mengenai apa yang saya sampaikan di video ini? Nah, jika teman-teman ada yang ingin bertanya dari apa yang saya sampaikan, bisa teman-teman tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih. Nah, mungkin itulah kelima poin dari pembahasan yang saya sampaikan ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.